Saya masih berat banget, Om. Kepergian Rahmawati Soekarno Putri untuk selama-lamanya masih menyisakan sedih yang mendalam bagi orang-orang terdekatnya. Terlebih, salah satu putranya, yakni Muhammad Mahardika Putra atau yang akrab disapa Didi Mahardika, selalu meneteskan air matanya ketika bercerita soal mendiang ibunya. Mantan kekasih Vanessa Angel itu mengaku masih teringat akan sosok salah satu putri presiden pertama Republik Indonesia itu. Terkadang, jika sedang di rumah, ia selalu menangis ketika melihat kursi roda yang dulu menemani hari-hari sang ibunda. Saya masih berat banget, Om. Ya, setiap hari kegiatannya Mas Didi itu ketika beliau meninggalkan kita, hampir setiap hari beliau tuh setiap habis bangun tidur tuh dia resah dan nangis gitu kan. Dia nangis setiap hari, tapi aku cuma bisa bilang sabar kamu baca Al-Fatihah untuk beliau gitu kan. Terus berulang-ulang setiap kali dia sering nggak bisa fokus gitu dalam menjalankan sesuatu saat itu. Dia pengen mengurung diri dan sebagainya. Yang bisa aku lakukan cuma support aja. Kebetulan alhamdulillah Mas Nanda selalu ada waktu luang untuk nemenin Mas Didi di sini dan ya bercerita tentang sejarah, bercerita tentang perjuangan Ibu Rahma, dan seringkali kita berada di meja tempat kita sering berdiskusi sama beliau bersama kursi rodanya. Kita ngobrol tentang politik, sejarah, seolah-olah karena kan ada beliau ya Mas Nanda. Dengar perpisahan terakhir ya Ibu Rahma sama Mas Didi ya ngelambai tangan gitu. Terus baik gitu, maksudnya kayak semacam ya, salah perpisahan gitu. Rosma Nizar, yang merupakan istri dari Didi Mahardika, masih ingat betul bagaimana detik-detik kepergian wanita yang meninggal di usia 70 tahun itu. Wanita yang pernah menjadi istri dari mantan Ayu Ting Ting, Henry Baskoro atau Angie itu, tak pernah menyangka bahwa kedatangannya waktu itu ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat atau RSPAD Gatot Subroto merupakan kali terakhir ia berkomunikasi dengan mertuanya meski hanya lewat sambungan telepon. Saat itu, mendiang Rahmawati Soekarno Putri memang terinfeksi virus COVID-19 sehingga tak diperbolehkan tatap muka secara langsung dengan pihak keluarganya. Nah, jam 3:30 saya ditelepon sama pihak rumah sakit. 3:30 setelah saya pulang dari rumah sakit itu jam 1, jam 3:30 saya ditelepon dari rumah sakit bahwa Bu udah nggak ada. Itu saya benar-benar menyesal gitu, mengabaikan perasaan Mas Didi yang notabene mungkin ada batin yang antara orang tua sama anaknya yang saya tidak pikirkan saat itu. Sampai akhirnya dia langsung bilang sama saya malam itu, dia bilang sama saya, tadi malam aku komunikasi sama yang Bu. Komunikasi apa? Kan secara kan kita tidak masuk ruangan. Dia bilang dia minta maaf sama semua masyarakat Indonesia umumnya. Dia pegang tangan saya sampai gemeteran. Dia minta Mas Didi yang menyampaikan permintaan maaf. Dan beliau menyuruh Mas Didi untuk menyampaikan itu. Ternyata dia nangis itu, saat itu malam itu dia nangis. Ada komunikasi itu, terus dia ngomong kayak gini, iya Ma nanti aku sampaikan. Dia menyesal untuk ngomong itu, berarti kan dia mengizinkan Mama untuk pergi kan. Aku nyesal ngomong iya, kata dia. Di balik kesedihan ditinggal sang ibunda, Didi mengaku mencoba terus tegar karena ada sosok istrinya yang sampai saat ini terus-menerus selalu menguatkannya. Rumah tangga yang telah dibinanya sejak akhir tahun 2019 itu membuat Didi dan Rosma Nizar saling mengerti kondisi satu sama lainnya.
Niza selalu mengingatkan itu. Enggak kok mama, di sana udah tenang. Justru mama di sana udah nggak sakit lagi. Mas Nanda juga. Karena Oh, ya selama aku tinggal sama beliau, aku kan tidurnya sama Bu Rahma kan. Selama Bisa waktu lihat juga gitu. berapa bulan Januari sampai bulan Maret atau April, saya ada kesempatan untuk menemani beliau karena saat itu memang kondisinya lagi COVID. Suster maupun pembantu yang membantu tuh kebetulan ada yang terkena COVID, jadi mau nggak mau saya turun. Di situ memang beliau tidak pernah ada rasa kebencian dengan siapapun, ya dengan anak-anaknya. Kan sering curhat sama Iya. Niza kan. Jadi waktu terakhir mama nggak ada ya, Niza suka nge-review lagi ke aku kan. Nah kok terakhir mama itu udah tenang, mama udah ini ya. Niza nyemangatin aku. Jadi aku melihat sosok Niza tuh mungkin karena udah dewasa juga ya, udah bisa menyikapi selayaknya sebagai orang tua gitu. Jadi dia punya sifat sabar, punya sifat pendewasaannya tinggi gitu. Sebenarnya kan saya berhubungan sama Mas Didi itu sudah 3 tahun yang lalu kan, sudah hampir 4 tahun ya, sudah hampir 4 tahun. Jadi saya sudah saling mengenal gitu, terutama lagi apalagi restu dari orang tua gitu kan. Terus orang tua juga mensupport saya, orang tua dari Mas Didi, orang tua dari saya gitu kan. Beliau, Didi gini orangnya, kamu harus begini ya, kamu harus begini. Jadi dikasih banyak petua-petua yang saya dapatkan dari orang-orang tua saya, juga sama dari teman-teman saya, Mas Nanda, cara ngadepinnya kayak gimana, Mas gini-gini dan semuanya dia teman-teman. Jadi intinya beliau ini seniman gitu loh, jadi lebih ke heart gitu, lebih ke soul gitu. Jadi nggak perlu pakai energi yang berlebihan, tapi pakai hati aja gitu kan, pakai hati, nggak perlu pakai tenaga atau pikiran yang terlalu berlebihan. Selama kita ikhlas tulus menjalaninya, ya alhamdulillah bertahan sampai sekarang dan insya Allah sampai akhir hayat kita. Amin.